Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel YouTube Masjid Mutipi. Kali ini kami kedatangan Ustadz Muda. Ustadz Muda ini bernama Ustadz Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadznya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ini lagi sibuk apa Ustadz? Kalau untuk sekarang ini mungkin sibuknya di sekolah lah, di sekolah ngajar SD. Ya. Kemudian selain di sekolah palingan kerja di ini lembaga zakat Muhammadiyah Rajismu. Oh, Masya Allah. Mungkin itu sih. Kalau ngajarnya itu di sekolah mana Ustadz? Sekolahnya sekolah SD Alam Muhammadiyah Desa Mata Puga. Oh, Indosari. Masya Allah. Ngajar apa di sana, Ustadz? Jadi ngajar tahfiz sama hadis. Oh, Mulai hadis. jam 7 sampai biasanya kisaran jam 2-an. Oh, Masya Allah. Setelah sekolah kan baru nanti ke Lajismu lagi. Jadi setelah Padat nih jadwal. padat Masya Allah. dari jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi itu kegiatannya paling enggak kan nganter istri dulu ngajar di sekolah SMP Muhammadiyah Ya. BJB kan. Oh. Habis itu ini ke SD Alam ngajar itu jam 9 jemput lagi. Terus ke sekolah lagi. Baru nanti sampai jam 12 kerja lagi dulu. Masya Allah. Luar biasa nih. Pekerja keras nih Ustadz nih. Oke, iya. Di SMP Muhammadiyah ya? Kalau istri kerjanya di SMP Muhammadiyah. Iya. SMP Muhammadiyah BJB Banjar Baru sana. Yang di belakangnya Masjid Istiqomah kan? Masjid Istiqomah Iya. Masjid Baru. Ya. Oh, Istiqomah. iya. Kebetulan ketemu istri pun juga di sana waktu dulu. Oh, di Nah, sana. Waktu ada acara apa tuh di sana? nah jadi setelah kuliah gitu kan di sini, Ya. ada salah satu ustadz di sana itu menawarkan kepada saya gitu kan, Ya. gantiin untuk mata pelajaran hadis ya kan. Oh. Ya udah, tak coba dulu sana, tak coba selama beberapa minggu. Ya tiba-tiba ini ketemu aja sama istri ini kan. Awal-awalnya nggak kenal sama sekali, Oh. nggak kenal, merasa tertarik. Ya udah, oh ternyata bapak sama ibunya pun juga dia tinggalnya dekat sama Masjid At-Taqwa juga. Oh. Nah, kebetulan. Masjid At-Taqwa yang di Pekauman ya? Ya, Masjid At-Taqwa Pakuman. Berarti dekat sama rumahnya Ustadz juga nih? Dekat banget. Iya. Kebetulan Masya dekat. Allah. Makanya jodoh tuh unik kan kadang kan. Iya. Iya. Dulu kuliahnya di mana Ustadz? Nah, kalau dulu kuliahnya itu di Univ Muhammadiyah Solo atau Univ Muhammadiyah Surakarta. Jadi Univ di sana kuliah. Cuman sebelum waktu saya masih di SMA, Ya. jadi sebenarnya tidak ada sedikit tertarik pun untuk kuliah gitu kan. Oh, kenapa? Jadi awalnya itu dikarenakan mungkin dalam lingkungan keluarga yang mungkin nggak ada yang kuliah. Iya. Jadi setelah SMA paling banyak ada yang cari kerjaan kesana kemari. Jadi ya keinginan untuk kuliah pun nggak ada sedikit pun. Jadi langsung mau kerja Jadi nih? langsung pengen kerja gitu kan. Oh. Nah cuman kalau untuk kerja ini sebenarnya sudah mulai kecil. Hmm. Jadi waktu SD itu kerja ya jualan ikan-ikan yang ikan-ikan Sungai Matapura itu. Oh, iya. Jadi waktu dulu kayak gitu kerjaannya. Ikan-ikan hias gitu ya? Ikan-ikan hias, ikan-ikan yang buat makan juga Iya. pernah. Nggak tahu kenapa kayak ngedapatin uang sendiri itu kayak merasa kayak senang, kayak merasa puas gitu ya? puas. Ya itu siapa di sisi lain kan juga almarhum bapak kan juga seorang pedagang dulunya. Iya. Jadi nggak tahu kayak ini pengen kayak bapak pengen kayak bapak pokoknya kan. Nah, salah satu yang motivasi untuk bekerja dini. Masya Allah. Iya. Kalau boleh tahu nih Ustadz ini berapa bersaudara? Kalau untuk saudara ada 6. 6 saudara? Ada 6. Masya Allah. Ada 6. Jadi kalau untuk ini kan almarhum bapak itu awalnya itu
Jadi istrinya dua. Ya. Nah, kalau saya ini istri yang kedua. Oh. Jadi setelah istri yang pertama itu meninggal, Mm-mm. kemudian bapak nikah sama istri ini yang Mamanya. mama saya kan. Jadi yang kalau mama pertama itu saudara apa namanya anaknya ada tiga. Tiga. Kalau yang ini anaknya ada 6. Mm-mm. Kebetulan saya anak yang paling bungsu. Oh, bungsu. Anak yang terakhir. Mm-mm. Gitu sih. Lalu apakah Ustadz ada pengalaman nih yang mau diceritakan mungkin? Kalau untuk pengalaman mungkin ada sih beberapa kayak semacam lebih kepada pengalaman pendidikan mungkin ya. Iya. Barangkali apa namanya? Ya mungkin kalau menurut saya nggak begitu tertarik sih, cuman nggak begitu menarik sih, cuman nggak tahu nanti. Jadi setelah kan kalau untuk pendidikan sekolah dari MI Madrasah Ibtidaiyah As-Salam yang dekat Darussalam itu. Kayak setingkat SD gitu ya? Iya, singkat SD, kemudian lanjut ke MTS As-Salam. Iya. Nah, kemudian ke SMA SMP, Muhammadiyah. SMA. SMA Muhammadiyah. Nah, yang paling menariknya itu mungkin di SMA-nya. Ya. Ya, di SMA-nya. Jadi kan setelah masuk SMA Muhammadiyah, ya apa namanya, qadarullah kan SMA Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Martapura. Martapura ini. Ya. Pas masuk kelas 1, itu bapak meninggal. Bapak meninggal, Masya jadi Allah. kayak apa ya, kayak kalau kita ini kan kalau udah kayak merasa ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi itu kayak merasa apapun yang kita jalan itu merasa nggak ada Hampa gitu. hampa gitu kan. Jadi ya pernah merasa di posisi itu kan. Cuman lagi-lagi tadi yang menariknya di sekolah itu saya sempat ngutang di sekolah masalah bulanan sekolah gitu kan. SPP segala macam, sempat beberapa bulan ngutang gitu. Karena apa kan biasanya kan bapak yang bayarin tiap bulan segala macam. Cuman lagi-lagi tadi setelah bapak meninggal, jadi SPP itu saya nanggung sendiri gitu kan. Minta sama ibu pun juga nggak enak gitu kan. Iya betul. Apalagi kan apa namanya saudara udah banyak, ya uang penghasilan ibu pun ya palingan cukupnya untuk keluarga aja. Iya. Nah jadi mau nggak mau waktu SMA pun sudah mulai bekerja juga. Iya. Bekerja mungkin pertama itu menjaga toko emas. Oh. Tau Ami Halil tokonya ini Masjid Al-Furqan, Jamaah Al-Furqan ada. Oh. Jadi Ami Halil itu mungkin sangat dekat lah sama keluarga saya gitu kan. Jadi waktu SMA kerja di sana. Jadi setelah pulang sekolah kerja, setelah pulang sekolah kerja. Jadi mungkin untuk menutupi hutang per bulan di sekolah itu ya pakai itu. Tapi lagi-lagi ya Masya Allahnya mungkin saya terbilang orang ini ya mungkin yang disayangi oleh guru lah. Masya Allah. Jadi kepala sekolah itu mungkin ya saya merasa sangat disayangi itu kan kepala sekolah. Sama kalau sekarang ini ada ibu yang paling berjasa ya, ada ayahanda Bapak Asro, kemudian ada ibunda Ibu Nopi, ada salah satu di ibunda di Aisyah. Jadi Itu ngajar di SMA Muhammadiyah. Oh. Jadi kebetulan setiap kali kan biasanya kalau kita mau ujian itu kan SPP itu harus lunas dulu. Iya betul. Ya kan? Betul itu. Salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kita harus melunasi biaya per bulan SPP. Iya. Jadi suatu ketika itu pas kawan-kawan itu dibagikan kertas ujian, terus saya nggak dapat gitu kan. Jadi sedih gitu, bingung mau ngapain. Ya udah duduk di depan kelas kan bingung. Ini gimana cara dapetin uang gini kan? Padahal kalau nggak salah kalau 500 berapa gitu kan, kisaran segitu. Ternyata dari kejauhan ada kepala sekolah yang ngeliatin. Ini mungkin kepala sekolah ini mikirnya ini anak kenapa kan. Jadi yang lain itu pada udah mau pulang. Saya cuma duduk di depan kelas aja. Terus sambil ngomong juga sama teman-teman gitu kan. Ya ibaratnya mencoba tersenyum lah, mencoba ikut bergembira juga lah kan kalau sebentar lagi mau ujian, tapi ya di sisi lain juga agak sedih gitu kan. Ternyata pas udah kawan-kawan udah pada pulang, dipanggil lah, Ramadan kesini. Itu siapa yang manggil? Itu manggil ini kepala sekolah. Oh, kepala sekolahnya. Ayahanda Bapak Asro. Mungkin kalau nanti melihat video ini
terima kasih atas jasa-jasa yang sudah diberikan. Masya. Jadi dipanggil sama ayahnya Pak Asro, kenapa katanya, ini Pak apa masih belum bayar ini SPP gitu kan, jadi nggak bisa ikut ujian gitu. Oh ya udah, emang berapa katanya, si ini Pak nominalnya. Oh ya udah, dituliskanlah surat memo itu kan. Ya. Jadi dituliskan kalau atas nama Muhammad Elmandansyah untuk biayanya itu ditanggung oleh kepala sekolah. Masya. Masya Allah. Jadi Luar biasa. nggak tahu kenapa tuh kayak ini mimpi atau apa gitu kan. Padahal uang sebanyak itu kan ya nggak mungkin dalam sekejap kita dapatkan. Iya. Ternyata dibantu oleh kepala sekolah. Ya udah, terima kasih Pak, udah jadi bisa ikuti ujian. Nah alhamdulillah terbayar juga dengan mungkin setelah ujian selesai pembagian rapot, alhamdulillah terbalaskan juga ya nilai terbaik lah bahasanya kan. Masya Allah. Nah, kemudian lanjut ke kelas 2. Nah, ke kelas 2 ini beda lagi. Ke kelas 2 ini yang mungkin yang paling berjasa lagi itu Ibu Nopi. Jadi ini lagi masalahnya masalahnya masih sama. Masalah SPP, masalah biaya-biaya sekolah yang lain. Yang lain mungkin udah pada bayar gitu kan. Jadi pasti disinggung sama TU sama yang segala macam. Tapi lagi-lagi setelah pas mau ujian gitu kan, bingung mau bayar apa segala macam. Ternyata Ibu Nopi lagi yang ngasih. Oh. Ngasih Bang. Cuman kata saya sama ke Ibu Nopi, Bu, untuk uang ini jangan dibayar, maksudnya jangan diberikan sepenuhnya, tapi mungkin anggap hutang aja gitu kan. Insya Allah mungkin beberapa bulan ke depan akan dilunasi. Masya Allah. Nah kemudian pas kebetulan di kelas 2 itu ada perlombaan tartil ajan tingkat sekolah sekabupaten. Nah alhamdulillah pas itu kebetulan juara 2 apa itu kan. Jadi ada dua perlombaan yang alhamdulillah itu ya inilah menghasilkan uang gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kita kasihkan uangnya, piala udah kasihkan, ternyata pas dikasihkan uang ke ibunya itu, nggak usah katanya kan, disimpan buat jajan kamu aja. Itu kayak senang banget. Kayak senang gitu kan. Nah itu sih mungkin kalau untuk ke kelas 3-nya ya alhamdulillah kalau untuk ekonomi sudah mulai nyaman gitu kan. Ke kelas 3-nya itu ya lagi-lagi tadi kan ada tawaran kuliah. Banyak sih, ada beberapa kampus Unip yang datang ke SMA Muhammadiyah, cuman lagi-lagi tidak ada sedikit pun tertarik gitu kan. Nah yang mulai tertariknya itu pas bincang-bincang dengan kepala sekolah. Nah jadi setelah saya lulus, kepala sekolah itu pun juga keluar dari sana, entah mau pindah apa gitu, pindah ngajar di mana. Jadi sebelum saya masih di sekolah sama kepala sekolah itu kan biasanya tiap kali jam istirahat itu kan kawan-kawan yang lain makanan, jajan segala macam. Cuman saya lebih memilih untuk berbincang dengan kepala sekolah di ruangannya. Masya Allah. Alhamdulillah beliau pun juga open, ini terbuka lah ya, terbuka. Jadi di sana itu kan beliau juga minta bantuan sih, kayak semacam menjagakan hafalan. Jadi saya jagain hafalan, kemudian mungkin pokoknya murojaah ini. Jadi pokoknya istirahat itu kami berdua itu sholat duha dulu, habis itu ke kantor ini, ke ruangan beliau murojaah, kemudian ada beberapa hadis yang beliau sampaikan, ada tafsiran sederhana gitu. Dan alhamdulillah lagi malah setelah lonceng sudah berbunyi jam pelajaran masuk, ya kami berdua malah kepala sekolah mengajak saya makan di di tempat di kantin. Nah, jadi yang lain masuk saya baru makan. Nah, dengan alasan kalau udah makan semuanya kan, udah selesai makan, kemudian masuk ke kelas, kenapa telat Ramadan tadi lagi dipanggil sama kepala sekolah. Oh ya udah silakan. Jadi jadi dari situ juga kawan-kawan itu mencap saya itu sebagai anak kesayangan kepala sekolah katanya. Nah gitu. Ya ini siapa? Ya lagi-lagi kan kalau masa-masa SMA ya masa yang paling unik untuk dikenang kan. Bahkan sampai sekarang yang paling berkesan. Bahkan sampai sekarang pun nggak bakal dilupakan lah. Itu sih. Palingan di SMA Muhammadiyah waktu kelas 3 itu setelah ujian nasional sudah dilewati, kemudian ada dari pimpinan daerah Muhammadiyah menawarkan untuk beasiswa. Jadi beasiswa kuliah di beberapa univ di Jawa. Jadi ada di Jogja, di Malang sama di Solo.
Nah kebetulan yang datang kemarin itu sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah itu Bapak Anas. Oh, Bapak Anas Abdurrahman. Pak Anas Abdurrahman yang biasanya khotib, penceramah di Masjid At-Taqwa dan masjid-masjid yang lain. Jadi waktu beliau datang ke sekolahan, beliau menawarkan kepada ini kawan-kawan kelas 3, teman-teman kelas 3 kan, siapa yang mau ini katanya kuliah di luar Kalimantan katanya kan. Secara gratis, tapi mengikuti seleksi dulu katanya kan. Itu semua, ini kan saya kan kelas 3 jurusan IPS. Jadi semua kawan-kawan itu nggak ada yang angkat tangan. Cuman saya angkat tangan. Pak, saya tertarik untuk ini kuliah gitu kan. Karena sebelum saya mencoba tertarik dengan kuliah, sebelumnya kan ada pembicaraan sama kepala sekolah untuk memotivasi nih, dan kamu ini jangan sampai berhenti di sini setelah ini kuliah. Nah, dari situlah saya tertarik untuk kuliah. Ya udah angkat tangan, dicatat sama Pak Anas. Nah kemudian setelah lulus sekolah, tibalah beberapa minggu sebelum seleksi dimulai. Kan bingung masa cuman sendirian doang ini kuliah gitu kan. Ya udah ajaklah teman-teman dekat ya, mungkin sepupu antum juga, si Sakib. Masya Allah. Jadi Sakib ini dari kecil, mungkin dari waktu saya kecil, waktu SD, mungkin kan Sakib kan biasanya tiap Ahad itu pasti ke rumah nenek. Rumah Pak Koman itu rumah nenek, rumah saya. Rumah Jedi kan? Rumah Jedi. Jadi ya itulah, mulai kecil berteman, ya udah tak ajaklah Sakib. Gimana setelah ini lanjut kuliah di mana ya kan? Ternyata Sakib ini sudah mendaftar di Jogja kan ya kan? Di UIN Sunan Kalijaga awalnya. Awalnya. Nah, terus tak tahu karena Sakib, ayo kita seleksi sama-sama di Univ Muhammadiyah Solo. Kita jelasin Univ Muhammadiyah Solo. Jadi kita di sana enggak ngekos, cuman di sana udah disediakan pondoknya, asramanya. Nah, ternyata Sakib pun sudah mulai tertarik nih karena ada teman. Nah, ya udah setelah Sakib mengiyakan, menghadap ke Ami Ajis, Ayahanda Ajis Mispir. Ternyata Abdul Aziz Mispir ini, Ayahanda Ajis Mispir ini ibaratnya mengajak lagi sepupunya Muhammad. Sepupunya Sakib. Sepupu Sakib Muhammad. Sepupu Ana juga. Muhammad. Nah ternyata Muhammad mau juga, mau ikut seleksi. Ya udah. Nah cuman waktu yang pemberitahuan mau seleksi itu, dan saya mengatakan ingin ikut kuliah, tertarik kuliah, itu keluarga di rumah itu pada nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Ya udah ngikutin seleksinya kan di Banjarmasin, kami bertiga sama-sama menjawab. Unik sih waktu yang seleksi ini kuliah itu kan, jadi ada beberapa soal, ada bahasa Arab, ada kemuhammadiyahan, ada Al-Quran, pengetahuan tentang agama Islam. Jadi sama-sama kami ya mungkin sama-sama saling bantu lah. Kalau saya mungkin lebih kepada kemuhammadiyahannya, ya udah tak bantu Muhammad sama Sakib. Sakib mungkin lebih kepada keagamanya, ya udah dibantu. Muhammad mungkin lebih kepada bahasa Arabnya dibantu. Jadi sama-sama kami sama-sama saling bantu. Dan alhamdulillah malah ketiga-tiganya lulus. Masya Allah. Karena saling bantu. Alhamdulillah, dan ayahandanya pun juga membantu waktu dulu. Nah, setelah dinyatakan lulus oleh pimpinan wilayah, kemudian dinyatakan lulus oleh kampus Univ Muhammadiyah dan Pondok Sobron. Jadi disitulah mungkin saya mencoba untuk memberitahukan kepada ibu gitu kan, kalau saya dinyatakan lulus kuliah. Ini sih sedih itu ceritanya. Kan ibu ini lulus seleksi masuk kuliah. Lulus seleksi masuk kuliah. Bu katakan ya udah pas pulang gitu kan, pulang ke rumah. Jadi pas ini ngomong sama ibu, Bu, Ramadan mau kuliah gitu kan. Mau kuliah, cuman ibu jangan mikirin masalah uangnya. Masalah uang dikeluarkan, alhamdulillah untuk keuangan, untuk biaya itu nggak ada sama sekali. Kok bisa katanya kan? Ini mungkin karena beasiswa Muhammadiyah. Jadi mohon maaf Bu, jadi beberapa hari sebelumnya Ramadan mengikuti ini seleksi kuliah, dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Nah, jadi ibu tuh ya udah nanti ibu pikirin dulu. Jadi ibu tuh kayak merasa sedih segala macam tuh, bingung. Kan mau ditinggal. Mau ditinggal jauh dari Kalimantan gitu kan. Soalnya selama ini kan tetap sama-sama terus. Sama-sama terus, kemana aja sama-sama. Jadi waktu ini saya ingat itu yang paling jadi pas keesokan harinya, ingat sebelum subuh
Ternyata ibu tuh tahajud gitu kan, doa nangis gitu, nangis gitu kan. Masya Ini Allah. kenapa gitu nih. Jadi pas nggak sengaja bangun juga kan, ya udah tak samperin, Bu kenapa gitu kan. Langsung ditanya, kan kalau bahasa Banjarnya, pian apa, pian anak dasar bojo hendak kuliah kah ya kan. Tapi ibu tapi ibu nggak bisa ngasih apa-apa gitu ya kan. Ya. Ini ibu apa, insya Allah Bismillah, kalau ibu membolehkan, kalau ibu mau ini kan, mengiyakan, insya Allah tak coba kuliah gitu kan. Tapi biayanya gimana katanya. Ya dong, untuk biaya bu, ternyata apa namanya, di tiap bulannya itu ada dari Lajismu, dari Muhammad itu mengirimkan berapa, katanya 300.000 per bulan katanya kan. Oh ya udah, cukup nggak katanya kan. Insya Allah cukup bu. Jadi selama kita ini sih apa, kan biasanya kalau kita ngomong sama orang tua tuh kan harus ini juga ada adab, maksudnya kayak jangan sampai kita tuh kayak merasa pintar gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin kemarin itu merasa keceplosan sih. Insya Allah bu, kalau kata-kata saya itu yang saya ingat, insya Allah bu, selama kita yakin Allah itu selalu memberikan rezeki sama kita, insya Allah semua apa yang kita hadapi bakal berkecukupan gitu kan. Ya udah, terus ibu tuh senang, udah mulai nggak ini lagi. Ya udah, insya Allah apa namanya, ibu bolehkan. Pas ya udah, setelah apa namanya ibu bolehkan, tak laporkanlah ke Ami Ajis. Udah siap semuanya, beberapa hari kemudian mau berangkat, aduh itu sedih banget. Ada keluarga yang nangis. Ternyata alhamdulillah setelah mau berangkat itu pun ada beberapa keluarga yang menitipkan uang segala macam untuk biaya hidup. Nah itu sih mungkin kalau untuk pengalaman sebelum kuliah di situ. Itu sih untuk pengalaman. Katanya kalau untuk pengalaman kuliah di Solo banyak lagi ini. Berarti nanti kita simpan nih. Iya. Buat yang bisa kita datang. simpan, karena banyak di Solo itu. Mungkin Ustadz Ramadan ada kata-kata nih untuk teman-teman yang nonton kan. Iya. Jadi untuk kawan-kawan yang menyaksikan video ini, mungkin ya walaupun cerita tadi kalau menurut saya mungkin tidak begitu ini, tapi ya barangkali sedikit banyaknya ada pelajaran lah yang mungkin yang diambil. Mungkin yang pertama, terkadang kita kan setelah di fase SMA, sekolah SMA kan bingung mau kuliah atau tidak gitu kan. Nah mungkin lebih kepada pendidikannya, mau kuliah atau tidak, tapi coba merasa yakin kalau kesempatan itu sangat banyak. Kalau dalam akun kan tidak ada yang mustahil kata Allah. Nah jadi cobalah kalau memang ingin kuliah atau ingin melanjutkan sekolah, ya coba niatkan dengan inilah apa, dengan benar lah. Kan kalau ini dalam hadis itu kan innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal, segala bukti kan buat tergantung dengan niatnya. Jadi kalau memang ingin sekolah, melanjutkan kuliah, niatkan dengan baik-baik, insya Allah Allah bakal membantu. Misalnya mungkin selain itu, terkadang mungkin kan bersyukur itu kan hal yang sederhana ya. Hal yang sederhana, cuman kalau emang kita benar-benar bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah, insya Allah apapun yang kita jalani bakal enak, bakal nyaman. Nah itu sih mungkin set. Oke, kita tutup saja perbincangan kita kali ini. Mohon maaf apabila kami ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.